Oke, baik teman-teman, selamat siang. Pada siang hari ini kita akan Selamat kerjakan untuk tugas demonstrasi kontekstual ya, modul selamat 2 siang Pak Bernard. tiga. Nah, untuk modul demonstrasi kontekstual modul 2.3 ini ada beberapa hal yang kita lakukan dalam pertemuan ini, yaitu kita membuat pra, kemudian observasi dan pasca pada setelah kita melakukan coaching. Nah, pada pra ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu kita sepakati dan kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah rubrik penilaian saat nanti kita melakukan coaching, kemudian kompetensi coaching, kemudian kompetensi mana yang secara spesifik akan masing-masing kita amati, dan yang keempat menanyakan indikator pencapaian dari pengembangan yang ingin dilakukan. Nah, kalau saya rubrik penilaian itu fokusnya pada langkah tirta, yaitu bagaimana kita mengamati tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Itu fokus. Kalau saya usulannya seperti itu. Kalau Pak Wandi dan Pak Andi bagaimana? Kalau saya Pak, saya setuju Pak dengan langkah Tirta. Jadi sesuai dengan arahan dari materi guru penggerak, saya kira cocok Pak. Dengan T-nya kita menanyakan tujuan. Jadi nanti ketika coach menanyakan tujuan, itu sudah termasuk dia sudah langkah di T ya. Kemudian I, identifikasi, nanti langkah-langkah yang dilakukan coach untuk mengidentifikasi permasalahan, kemudian R-nya rencana aksinya bagaimana, kemudian yang terakhir tanggung jawab. Kita tanyakan komitmen. Jika nanti coach menanyakan komitmen, berarti sudah melengkapi indikator rubrik dari Tirta. Gimana Pak Andi? Oke, saya setuju. Jadi kalau rubriknya memang kita nanti berpedoman pada Tirta saja, mulai dari tujuan, identifikasi, aksi nyata sama tanggung jawab. Ya, jadi sudah kita sepakat untuk yang rubriknya, Oke, kita nah, fokus pada Tirta. nah kemudian yang kedua Pak, ini kan kalau kita lihat yang kedua itu kan tentang kompetensi coaching. Kompetensi coaching itu kan ada tiga, ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin dari masing-masing kita kan tentunya juga ada fokusnya. Fokus nanti biar nanti kita mengamati coaching itu juga lebih mudah. Kalau saya, kalau Pak Wandi nanti fokusnya itu di mana Pak Wandi? Kira-kira bagaimana? Mendengarkan aktif Pak, mendengarkan aktif sehingga nanti ketika coach menyampaikan, kan dengan coachnya juga ada timbal balik Pak. Ketika coachnya menyampaikan, kemudian coachingnya mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan baik. Begitu juga sebaliknya, jika coachingnya menyampaikan, si coachnya harus mendengarkan dengan baik. Saya kira kompetensi itu yang harus diunggulkan Pak, kalau menurut saya. Oke. Kalau Pak Andi gimana Pak Andi? Iya, sama sih Pak. Untuk kompetensi di situ kita lebih banyak mendengarkan atau memberikan saran kepada lebih mendengarkan dari si kunci itu ya. Jadi kita hanya mengarahkan saja. Jadi kita kan tidak memberikan saran kepada si kunci Pak. Ya sama aja nanti Pak. Oke. Baik, kalau gitu berarti nanti sama-sama bertiga kita mencoba mengamati tentang bagaimana kita sudah bisa mendengarkan dengan baik atau belum. Nah, tentunya di sini dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya nanti bisa kita menggali dan mendengarkan dengan baik informasi dari coaching. Nah,
Kemudian kira-kira kita sepakat indikatornya bagaimana ya? Kalau mendengarkan dengan baik, nanti kira-kira diukurnya bagaimana? Pak Wandi atau Iya. Pak Wandi silakan. Kalau indikatornya Pak ya berarti, iya kalau indikatornya ya mendengarkan dengan baik itu nanti apa ya Pak? Bisa Apa ya Pak Wandi? Pak Wandi, apa ya kira-kira untuk mendengarkan dengan baik? Mendengarkan dengan baik berarti mampu menampung hal-hal yang disampaikan oleh Koji, Pak. Mampu mencatat dengan baik hal-hal yang disampaikan oleh Koji. Oke. Ya mampu mengarahkan apa ya? Koji Solusi untuk ya, Pak. mengidentifikasi masalah, ya. Nah, Iya. Mampu. Ini kan lanjutannya juga Pak dengan umpan balik Pak. Jika kita mendengarkan dengan baik, berarti kan kita bisa memberikan umpan balik Pak. Nah, umpan baliknya itu baik berupa pertanyaan atau berupa penting bukan saran atau solusi dari permasalahan Pak. Tetapi umpan balik berupa pertanyaan, yang mana pertanyaan itu mengarah kepada bagaimana Koji mengidentifikasi permasalahan atau bagaimana Koji memberikan rencana aksi atau menyusun rencana aksi. Saya kira bisa Pak, memberikan umpan balik juga boleh. Karena dengan mendengarkan, kalau kita bisa mendengarkan dengan baik, pastinya kita bisa memberikan umpan balik dari apa informasi yang kita terima. Dari dua itu aja Pak indikatornya. Ya 2 aja enggak apa-apa. Oke, setuju ya. Berarti nanti saya juga setuju dengan mendengarkan dengan baik. Berarti kita bisa memberikan umpan balik, bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menggiring pada apa Koji bisa mengidentifikasi permasalahan dengan baik. Mungkin itu ya. Iya Pak. Ya, nanti Selamat aja, ya. Itu Mbak Andi. Ya, 1, 2, 3, mulai. Selamat siang Pak Bernard. Selamat siang Pak Wandi. Gimana kabarnya Pak Wandi? Alhamdulillah sehat hari ini. Pak Bernard, hari ini kira-kira ada waktu enggak Pak? Oh, hari ini ada. Kebetulan ini tadi barusan selesai mengajar. Terus ini ada 2 jam kosong. Bagaimana Pak Wandi ya? Iya Pak, ini saya mau bercerita sedikit kalau tidak mengganggu waktunya Pak Bernard. Apakah saya diperkenankan untuk mengganggu waktunya Pak Bernard? Barangkali Pak Bernard bisa meluangkan waktu mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Oh, begitu. Boleh Pak Wandi, silahkan. Mungkin ada apa yang mau dibagikan, yang mau diceritakan ya Pak Wandi ya? Iya Pak. Hanya sedikit ada yang mengganjal Bapak di hati saya terkait permasalahan yang ada di kelas saya Bapak. Ini ada permasalahan sedikit yang saya perlu istilahnya curhat Bapak ke Pak Bernardus. Boleh silahkan Pak Wandi. Mungkin bisa di-sharingkan dulu, diceritakan dulu ada apa. Iya Pak, begini Pak, beberapa bulan ini kelas 6A ada siswa saya yang akhir-akhir ini jarang masuk sekolah Bapak. Jarang masuk sekolah,
Nah ini saya bingung, ini kira-kira saya itu harus bagaimana gitu Pak. Oh, ada berapa Pak Wandi yang jarang masuk sekolah ke kelasnya Pak Wandi itu? Satu Pak, Oh, satu anak perempuan Bapak. Oh, oke. Berarti hari ini kita akan sharing, kita akan cerita tentang kalau di kelasnya Pak Wandi itu ada satu anak yang sering tidak masuk sekolah. Gitu ya Pak Wandi ya? Iya Bapak. Oke, baik. Kira-kira Pak Wandi, apa ya yang menyebabkan anak ini tidak masuk ke sekolah? Hanya kira-kira apa penyebabnya? Ini Pak, yang kapan hari saya kan tiap hari kan kita absen Pak ya. Si anak tersebut itu kadang seminggu masuk cuma 2 kali, kadang seminggu masuk 3 kali, pokoknya yang tidak masuknya Pak. Nah itu orang tuanya sudah memberitahu saya karena sakit gitu Pak, tetapi masa sakit kok hampir setiap minggu itu sakit terus gitu Pak. Biasanya kan kalau ada siswa sakit itu kan 1-2 hari sakit, kemudian besoknya sudah masuk terus. Nah ini tuh 1 minggu itu masuknya cuma 2 kali Pak. Kemudian minggu depannya 3 kali. Kadang pernah 1 minggu itu masuk cuma 1 kali Pak. Hanya masuk 1 kali. Nah ini saya permasalahan ini saya tuh agak sedikit bingung Pak, gimana ya caranya gitu Pak. Oh gitu. Jadi orang tuanya selalu memberitahukan ke Pak Wandi kalau anak ini tidak masuk karena sakit gitu ya. Itu saya kira sudah hal yang bagus sekali dari orang tuanya. Nah, Pak Wandi, apakah juga sudah mencari informasi tentang anak ini kenapa tidak masuk? Mungkin apakah nilai ulangannya mungkin kurang bagus atau mungkin ada permasalahan-permasalahan yang lain ya Pak Wandi ya? Iya Pak, ini saya yang masih belum begitu yakin. Kapan hari itu ada siswa saya Pak itu lapor. Begitu si anak ini nggak masuk, begitu si anak ini tidak masuk, dan murid lain itu lapor Pak. Tuh, tadi pagi ini si A ini tidak masuk, tetapi siangnya kok dia bermain, sorenya kok bermain. Nah itu ada yang lapor saya begitu Pak. Jadi saya ini masih masih sedikit agak bingungnya itu di sini Pak. Di sisi lain katanya sakit, tetapi saya mendapat laporan dari siswa itu kok anaknya itu kalau sore kok bermain. Nah itu Pak yang saya masih sedikit agak, bukan saya berburuk sangka ya Bapak, tetapi di situ saya muncul rasa curiga, ini ada apa ini? Nah begitu Pak. Oke, nah teman-temannya juga perhatian sekali dengan anak ini. Nah, Pak Wandi mungkin juga apakah dengan guru-guru pada saat pelajaran tertentu saja ya tidak masuknya, atau memang mungkin hanya sehari masuknya terus tidak masuk lagi, gimana Pak Wandi? Ini Pak, saya kan sambil melihat data absensi Pak ya. Ingat itu pokoknya ketika hari Selasa sama Rabu itu sering nggak masuk Pak. Selasa sama Rabu. Ini saya sedikit curiga ini Pak. Nah, ini kira-kira ya bukan berarti saya buruk sangka ya Bapak ya, tetapi ini bagian dari insting saya. Ketika kok ada anak nggak masuk tapi sorenya kok bermain, nah itu satu bukti yang harus saya pikirkan. Kemudian
tiap hari Selasa sama Rabu Pak ini Pak. Ini dia sering tidak masuk ini. Temannya tuh kadang-kadang tahu cerita ke saya. Kemarin habis main ini Pak, gitu. Gitu Bapak. Oke. Nah, saya kira tadi sudah dapat kalau hari Selasa, Rabu nggak masuk, kemudian sore juga anak ini kadang bermain, tapi orang tuanya kadang mengatakan sakit ya. Terus gimana ya rencananya Pak Wandi untuk untuk anak ini gimana? Lah ini Pak, saya yang masih memikirkan. Ini sharing ya Pak, rencana saya yang nanti saya gunakan begini. Yang pertama, ketika anaknya nanti masuk, anaknya rencananya itu akan saya panggil. Jika anaknya besok masuk Pak, akan saya panggil ke ruangan saya tersendiri. Karena kalau saya panggil bersama di depan teman-temannya, itu kan tidak baik Pak, dari segi psikologi siswa, dari segi emosional siswa juga kurang bagus kalau saya ambil di depan kelas di hadapan teman-temannya. Rencananya akan saya panggil terpisah, entah waktu istirahat atau sepulang sekolah. Itu rencana saya panggil ke ruangan saya. Atau jika saya ada waktunya bidang studi. Itu rencana saya Bapak. Oke, nah itu rencana yang bagus sekali Pak Wandi. Nah, apakah Pak Wandi, orang tuanya bagaimana Pak Wandi? Rencananya Pak Wandi untuk orang tuanya anak ini? Ya. Iya Bapak, jadi pertama anaknya dulu Bapak yang akan saya tanyai, kemudian akan saya terapkan segitiga restitusi Bapak. Kemudian saya akan menemukan data-data di si anak tersebut, entah mengapa kok sering tidak masuk sekolah, alasannya apa, akan saya kumpulkan data-data tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Apakah kebutuhan dasar si anak tersebut ada yang belum terpenuhi, ataukah ada faktor eksternal yang lain Pak? Nah, akan saya cari tahu apakah ada faktor internal juga, ada faktor eksternal yang mana menyebabkan si anak tadi itu tidak masuk sekolah. Ketika rencana aksi saya yang pertama itu istilahnya belum berhasil Bapak, ya ini kan kita juga belum tahu, maka seperti tadi akan saya panggil orang tuanya Bapak. Orang tuanya akan saya panggil. Kemudian orang tuanya akan saya undang ke sekolah di ruangan saya, mungkin tidak di jam pelajaran Bapak, karena saya juga tidak mau mengganggu pelajaran saya. Jadi akan saya undang ketika pulang sekolah atau pada saat saya ada jadwal bidang studi atau pada saat jam istirahat. Orang tuanya akan saya panggil, akan saya jelaskan, akan saya tahu terkait perkembangan anaknya di sekolah ketika si anak tidak masuk. Karena ini nilainya juga sedikit Bapak. Saya kadang-kadang kan harian dia tidak ikut. Nilai partisipasi, keaktifan siswa juga tidak ada. Jadi ini orang tuanya harus tahu supaya nanti ketika orang tua itu tahu, paling tidak ada tindakan di rumah. Dan juga gini Bapak, kalau nanti kebutuhan dasar siswa tadi yang belum penuhi, itu akan saya sampaikan ke orang tua. Apakah ada permasalahan di rumah yang menyebabkan si anak tadi itu tidak bersekolah. Rencana saya begitu yang kedua Bapak. Monggo. Saya kira itu rencana yang bagus Pak Wandi, di mana anak dipanggil sendiri, biar tidak merasa dia dipermalukan di depan teman-temannya. Juga tadi yang kedua, orang tuanya juga diajak bicara tentang anak ini, sehingga anak ini nanti kedepannya tidak tertinggal pelajaran. Saya kira itu rencana yang bagus Pak Wandi. Kira-kira kapan ya orang tuanya mau dipanggil
ke sekolah, anaknya juga mau dipanggil ke sekolah, kira-kira kapan Pak Wandi? Rencana saya besok Bapak, anaknya akan saya panggil dulu, kemudian baru setelah saya mendapatkan data dari anak tersebut, kalau misalnya anak tersebut sudah menjabarkan semua yang dia merasa kurang nyaman di kelas dan sebagainya, nah lusanya orang tuanya akan saya panggil Bapak. Jadi orang tuanya akan segera, pokoknya permasalahan ini saya kepingin segera terselesaikan Bapak, karena ini sudah mendekati semester, sudah mendekati ujian akhir semester. Nah ini bila perlu nanti saya juga menghadap ke kepala sekolah Bapak, mengajak misalnya kalau dari rencana A, rencana B belum terselesaikan, saya akan menghadap ke kepala sekolah beserta si anak dan orang tuanya Bapak. Barangkali nanti kami dengan begitu si anak tadi tersadarkan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan si anak tadi tidak mau bersekolah. Rencana saya begitu Pak. Ya, saya kira rencananya Pak Wandi tadi sudah lengkap sekali. Tadi orang tuanya dilibatkan, anak juga dilibatkan, orang tua kepala sekolah juga dilibatkan dalam menyelesaikan ini. Mungkin ada lagi yang perlu dilibatkan untuk anak ini Pak, supaya nanti juga menjadi semakin terbuka permasalahannya. Iya Bapak, tadi saya sempat curiga yang tidak masuk hari Senin sama Rabu tadi, saya akan mencoba berkoordinasi dengan guru bidang studi di hari tersebut Bapak. Jadi di hari tersebut itu sebagai langkah yang istilahnya melengkapi rencana saya tadi Bapak, saya akan berkoordinasi juga dengan guru bidang studi. Saya juga akan mencoba menanyakan ketika dalam pembelajarannya itu seperti apa, kemudian barangkali ada permasalahan seperti apa. Nah, saya kan tidak bisa Bapak istilahnya mengoreksi diri saya sendiri kalau bukan orang lain mengoreksi saya Bapak. Jadi saya berharap dari situ nanti saya bisa menemukan solusi untuk penyelesaian masalah ini. Saya akan berkolaborasi Bapak. Begitu Bapak. Oke, saya kira langkah Pak Wandi sudah lengkap sekali, dari anak, dari orang tua, kemudian juga melibatkan guru mata pelajaran tadi yang hari Senin, Selasa dan Rabu yang anak ini sering tidak masuk. Saya kira itu sudah langkah yang sangat bagus, langkah yang sangat konkret Pak Wandi. Pak Wandi, saya kira langkah-langkah tadi Pak Wandi mungkin nanti segera mencobanya untuk melakukannya, dan saya ingin nanti minggu depan mungkin pada waktu kita kosong, kita juga mungkin saya ingin mendengar lagi nanti bagaimana kisahnya anak ini Pak Wandi. Iya Bapak, dari insya Allah kalau pertemuan itu berjalan lancar dan tidak ada halangan, kemudian saya akan mencoba merefleksikan Pak pembelajaran saya juga, dan juga merefleksikan diskusi kita ini Bapak untuk kedepannya apakah berhasil anak tersebut yang tadinya tidak sekolah sehingga sekarang bisa bersekolah Bapak. Oke, baik. Saya tunggu ceritanya Pak Wandi ya nanti minggu depan untuk anak ini, semoga nanti menjadi inspirasi juga untuk teman-temannya yang lain. Ya. Saya juga berkomitmen Bapak. Komitmen saya juga ini Bapak. Bagaimanapun caranya, tanggung jawab kita sebagai guru ya adalah membuat kondisi pembelajaran yang nyaman dan aman untuk saya. Jadi kalau ada 1-2 orang yang tidak masuk,
ini saya harus berkomitmen kuat, entah caranya berusaha agar tetap bisa masuk ke sekolah. Sekolahan akan menghadirkan sekolah yang nyaman, sekolah yang aman untuk siswa saya. Begitu Bapak. Oke, luar biasa Pak Wandi ini nanti. Semoga nanti apa yang direncanakan Pak Wandi bisa direalisasikan, dan nanti ini juga akan menjadi inspirasi untuk guru-guru yang lainnya. Seperti itu Pak Wandi ya. Iya Bapak. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Bernard. Nah, yang pertama sudah mau berbagi, sudah mau mendengarkan, sudah mau menerima apa yang saya permasalahkan di kelas saya, sehingga nanti saya berusaha semaksimal mungkin agar masalah siswa tadi bisa teratasi dengan baik. Kemudian saya akan memberikan laporan kepada Bapak terkait dengan perkembangan dan juga hasil dari rencana aksi yang saya lakukan. Begitu Bapak. Siap Pak Wandi, terima kasih. Nanti juga saya mungkin bisa belajar, bisa merefleksikan juga untuk yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Wandi ya. Iya. Sami-sami Pak Bernard. Selamat siang Pak Bernard. Selamat siang Pak Wandi, terima kasih. Oke, 1, 2, 3, silakan. Assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam Pak Andi. Gimana kabarnya hari ini Pak Andi? Alhamdulillah sehat Pak. Ya cuman Ya. ini pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Wandi. Ini Pak Wandi lagi sibuk atau ada waktu ya Pak Wandi? Oh alhamdulillah. Ini tadi anak-anak sekarang waktunya bidang studi bahasa Inggris, sehingga saya punya waktu yang luang. Kira-kira ada sesuatukah yang perlu didiskusikan nanti? Iya, sebenarnya ada sih Pak. Saya tuh kepikiran sesuatu. Tapi ini enaknya kayaknya kita berbincang di warkop ini Pak Wandi, sambil ngopi-ngopi nih Pak Wandi. Atau buat kopi sendiri aja Pak Wandi, di belakang ada kayaknya ya. Mumpung lagi Iya, kosong, mending ya. di sini loh Pak, di Sarasean banyak pohon ini loh Pak, kelihatannya kok pas di situ. Tempatnya juga nyaman, di area taman ini loh Pak. Nah, Oh iya, di taman situ sekolah nggih. kayaknya Iya, ya. iya. Sambil Nah, di kita area nggih. biar santai gitu loh Pak. Kalau sambil ngopi kan enak gitu ya, refresh otaknya. Sambil menikmati angin-angin semilir ya di taman Pak Wandi ya. Nggih. Kebetulan saya ini sudah kosong semua Bapak jamnya. Jadi nanti kan santai gitu. Kalau Pak Wandi masih ada jam lagi kan nanti Pak Wandi? Iya, nanti saya masih ada setelah bahasa Inggris ini, nanti anak-anak istirahat. Jadi masih ada waktu lumayan lah, sekitar 1 jam 40 menit waktu kosong. Ya ini Pak juga tenggang. Jadi kebetulan Tapi nggak pas apa-apa, ini Pak, ya. ya. Saya minta waktunya sebentar Pak ya. Oh, nggak Sebenarnya apa-apa. waktunya istirahat Pak Wandi ini, tapi kok saya ajak berdiskusi malah ini. Nggak apa-apa Pak Wandi ya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, santai kok. Maksudnya sudah nggak ada kerjaan apa-apa. Nanti kan yang lain bisa dikerjakan setelah ini. Nah, ini khusus waktu ini saya sediakan untuk Pak Andi. Masya Allah. Terima kasih Pak Wandi ya. Sangat baik sekali Pak Wandi. Ya Pak Wandi, begini Pak Wandi. Saya ini ingin berdiskusi tentang permasalahan satu siswa di kelas saya. Begitu Pak Wandi. Jadi saya kan mengajar di kelas 7C. Ini ada satu siswa itu yang malas atau memang tidak semangat kalau pelajaran saya Pak Wandi. Kalau melihat matematika itu sudah sangat nggak suka gitu loh Pak. Ekspresinya itu sudah kayak
jenuh atau bosan atau cuek gitu Pak Wandi? Oh iya Pak, jadi ada sedikit permasalahan di kelas terkait siswa yang kurang menyukai pelajaran Iya. matematika. Oke, Iya. nah Pak Andi, nanti kira-kira yang diharapkan Pak Andi dari diskusi ini kira-kira apa ya kalau boleh tahu? Maksudnya gini Pak, nanti kita akan berdiskusi, kita akan berbincang-bincang terkait dengan permasalahan yang ada di kelas Pak Andi. Nah, kira-kira tujuan yang diharapkan Pak Andi dari diskusi ini itu kira-kira apa ya? Ya tujuannya begini sih Pak, masa sih ketika semua teman-temannya itu suka pelajaran matematika, ya meskipun ada yang biasa aja, tapi kan tetap namanya siswa itu kan ingin belajar gitu Pak ya. Kalau waktunya pelajaran matematika ya mengikuti dengan baik, kemudian mendengarkan dengan baik, begitu Pak Wandi. Tapi ada satu siswa ini yang selalu dia itu tidak ada semangatnya kalau pelajaran matematika, begitu Pak Wandi. Tujuan saya ya satu anak ini supaya bisa mengikuti atau menyukai pelajaran matematika ketika pelajaran saya, begitu Pak Wandi. Itu bisakah Pak Andi menceritakan permasalahan tersebut secara detailnya? Maksud saya begini Pak, kira-kira anak itu apakah hanya di pelajaran matematika? Pak Andi guru matematikanya ya? Iya, guru matematika kebetulan. Apakah di semua mata pelajaran, misalnya pembahasan, kan matematika kan banyak Pak bahasannya ya? Ya. Ada materi A, materi B, materi C, materi D. Nah, kira-kira si anak itu hanya di materi-materi tertentu atau setiap matematika itu mesti dia itu sedikit gimana gitu ya? Begitu Kak Pak? Bisa diceritakan lebih detailnya Pak? Iya Pak, awal mulanya tuh begini Pak, setiap saya ngajar begitu, saya absen, oh si A ini kok nggak masuk lagi. Kemudian pertemuan berikutnya, anak ini kok nggak masuk lagi. Kenapa? Saya tanyakan sama teman-temannya, nggak tahu Pak, nggak tahu. Sehingga saya ini melihat di setiap jam pelajaran matematika saya, ternyata anak ini memang jarang mengikuti Bapak, dan juga pernah mengikuti itu pun ya seperti itu, dia itu kondisinya ya sudah kayak malas gitu Pak ya. Jadi mendengarkan cuma melihat toh, ditanya kamu sehat? Ya sehat Pak gitu. Buku matematikanya mana gitu, ini, tapi ya enggak nulis gitu, katanya malas gitu. Ternyata Pak Wandi, setelah saya itu tanya-tanya sama guru-guru yang lain, ya itu enggak, anaknya itu seperti anak biasa. Kalau pelajaran misalkan pelajaran bahasa Inggris, pelajaran bahasa Indonesia itu enggak kok Pak, anak ini kok biasa saja mengikuti pelajaran saya dengan baik, begitu Pak Wandi. Jadi kan memang saya di sini kan berefleksi ya, apa karena pelajaran matematika saya ya tidak suka dengan saya atau tidak suka dengan pelajaran matematikanya. Nah itu yang saya bingung Pak Wandi. Jadinya saya cari-cari tahu juga Pak Wandi. Jadi anak ini berarti kesimpulannya memang tidak suka pelajaran matematika saja, begitu kayaknya Pak Wandi. Oh begitu, Pak Andi. Mohon maaf Pak Andi ya, istilahnya gini. Bisa nggak Pak Andi menceritakan detail ketika melakukan seperti apa kira-kira? Ya, mohon maaf Pak Wandi, agak terputus suaranya, bisa diulangi Pak Wandi? Iya, Pak Andi, mohon maaf sebelumnya. Kira-kira Pak Andi, bagaimana Pak Andi melakukan pembelajaran? Kira-kira Pak Andi melakukan pembelajaran matematika itu seperti apa kalau di kelas Pak? Oh iya Bapak, saya sebenarnya gini Pak Wandi, saya itu kan
pengen sekali ya kalau mengajar matematika itu disukai anak-anak gitu ya, pengen yang menyenangkan karena kan mindset anak-anak itu sudah aduh pelajaran matematika, aduh waktunya matematika itu sudah terbayang bahwa aduh matematika itu susah, matematika itu rumit dan lain-lain begitu kan Pak ya. Makanya banyak yang nggak seneng. Akhirnya saya kalau mengajar itu Pak Wandi, saya harus bisa membuat anak-anak senang. Jadinya di awal itu selalu saya berikan ice breaking Pak Wandi, ya supaya anak-anak itu senang gitu kan ya. Setidaknya di awal membuka mereka itu sudah tidak ngantuk gitu. Oh ternyata matematika belajar Pak Andi itu enak, seru seperti itu. Tapi meskipun saya ajak yang menyenangkan begitu Pak Wandi ya, entah pakai model atau permainan nanti media misal ular tangga, kemudian pakai alat peraga apapun, ternyata ketika saya amati dulu Pak Wandi, ya cuma anak satu itu yang jadi kendala Pak Wandi. Kalau saya yang lainnya sih fan-fan aja ya Pak Wandi. Cuma ya jadi anak satu ini. Nah saya mikirnya gini, babalah cuma satu anak aja, tapi kan kasihan gitu kan Pak Wandi ya. Kalau misalkan banyak lah itu Pak Wandi, kalau misalkan banyak siswa itu yang tidak suka dengan pelajaran matematika, mungkin saya bisa koreksi diri. Oh kayaknya saya ini ngajarnya yang nggak enak, kayaknya mungkin saya harus menerapkan metode-metode yang lain. Tapi enggak Pak Wandi, yang lain itu seneng loh Pak Wandi. Aduh Pak Andi pelajaran matematika ye gitu Pak, ice breaking. Berarti kan suka ya anak-anak itu Pak Wandi. Tapi yang anak satu ini kayak biasa aja gitu loh. Ya pendiam gitu terus cuek, aduh matematika kayak ekspresi cuek gitu loh Pak, gitu. Itu kalau masuk loh Pak Wandi, kalau biasanya sering juga nggak masuknya gitu, kayaknya mungkin menghindari matematika gitu Pak Wandi. Iya Pak Andi, memang betul ya, jadi ada permasalahan yang di kelasnya Pak Andi itu. Kalau dari pembelajarannya Pak Andi misalnya dibuat Pak Andi skala antara 1 sampai 10, kira-kira Pak Andi itu posisinya di mana? Kalau boleh tahu kira-kira. Kalau menurut Pak Andi sendiri? Ya, kalau menurut saya sih saya sudah memberikan terbaik ya Pak Wandi. Sudah 8 lah Pak Wandi. Ya. Bukan sombong ya Pak Wandi. Jadi memang sudah memberikan pembelajaran yang baik kalau menurut saya Pak Wandi. Ya sehingga kalau untuk meningkatkan itu saya harus melihat dari si anak satu ini Pak Wandi. Ya, betul Pak Andi. Jadi memang saya menangkap Pak Andi itu merasakan sesuatu hal yang agak sedikit mengganjal ketika ada satu anak yang seperti ini. Itu perasaan yang luar biasa Pak Andi sebagai seorang guru, sangat mulia sekali. Jadi ketika seumpama naik bis itu jangan sampai ada satu anak yang tertinggal di luar bis saat sudah berjalan terus. Nah begitu, itu perasaan Pak Andi yang sangat mulia sekali Pak Andi ya. Pak Andi kalau boleh tahu rencananya Pak Andi itu kira-kira seperti apa ke depannya, kira-kira rencananya Pak Andi untuk menyelesaikan, untuk berusaha mengatasi permasalahan ini, kira-kira apa rencana? Ya rencana saya sih Pak, yang pertama saya itu kan belum pernah ya berdiskusi dengan orang tuanya. Nah, rencana saya itu ingin bertemu dengan orang tuanya. Bagaimana sih latar belakang anak ini? Apakah memang dulu di SD-nya ketika pelajaran matematika juga demikian, atau cuman kali ini saja gitu Pak. Jadi saya ingin berdiskusi dulu dengan orang tuanya Bapak. Karena kan kalau berdiskusi dengan guru-guru yang lain kan sudah ada pemecahan ya Pak Wandi ya. Jadi sudah biasa dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Jadi ini cuma matematika. Kebetulan kan matematika untuk 7C cuma saya, begitu Pak Wandi. Ya, jadi ya rencana saya ingin bertemu dengan orang tuanya dulu Pak Wandi, ingin berdiskusi dulu Pak Wandi. Ya. Nah, kira-kira itu kan rencana Pak Andi yang pertama. Kira-kira Pak Andi punya enggak untuk rencana second plan-nya, rencana yang kedua? Seandainya rencana kita kan namanya manusia Pak, kita belum tahu apakah nanti rencana yang kita rencanakan, misalnya rencana A, apakah terlaksana dengan baik, kemudian kita sudah merencanakan rencana B. Nah, untuk mensiasati seandainya rencana A itu
mengalami jalan buntu atau mengalami kegagalan. Kira-kira boleh tahu Pak rencana B-nya apa Pak? Iya Pak Wandi, rencana saya mungkin mau berdiskusi dulu Pak Wandi dengan guru BK Pak Wandi. Jadi anak ini minta minta dipanggil ke BK, jadi nanti tanggapan dari si BK bagaimana. Barangkali Pak Wandi ya biasanya kalau saya tanya kan mungkin barangkali menutupi atau tidak jujur. Nah nanti barangkali ketika berdiskusi dengan guru BK, anak itu mau mengaku kendalanya apa, kemudian yang jadi permasalahan si dia itu apa. Barangkali kalau cerita ke orang lain itu kan biasanya lebih terbuka ya Pak Wandi ya. Iya, Nah jadi mungkin minta betul, tolong bantuan betul. BK nanti Pak Wandi. Ya barangkali anak ini punya masalah tersendiri atau mungkin traumatik dengan matematika ketika di SD kan kita juga tidak tahu ya Pak Wandi ya. Nah seperti itu Pak Wandi. Iya. Oke, rencana yang luar biasa Pak Andi. Jadi rencananya sangat mulia. Saya kira rencananya sudah matang Pak Andi. Nah, tinggal pelaksanaannya. Nah, ini Iya. kira-kira rencana yang sudah disusun Pak Andi yang rapi, yang terarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas Pak Andi. Kira-kira Pak Andi itu melaksanakannya kapan kira-kira? Kalau saya boleh tahu. Ya kalau saya ndak menunda-nunda Pak Wandi, kebetulan besok itu ada pelajaran matematika. Nah ini rencananya hari ini juga ini saya ingin dibuatkan surat oleh TU Pak Wandi nanti untuk panggilan orang tua dari si anak tersebut. Jadi saya ingin ngobrol-ngobrol langsung dengan orang tuanya besok Pak Wandi. Kalau menunda-nunda nanti kan takutnya masalahnya sudah terlalu jauh. Jadi saya ingin secepatnya lah gitu Pak Wandi. Jadi kalau misalkan sudah dapat tanggapan dari orang tua, anak ini bagaimana, nanti kan baru bisa melangkah selanjutnya, gitu Pak Wandi. Kalau saya sih begitu Pak Wandi. Iya, saya setuju. Saya mendukung rencana Pak Andi dan juga pelaksanaannya besok ya, Pak Andi ya. Iya, Nanti rencananya besok. ya, nanti teman-teman TU juga akan saya ingatkan Pak Andi untuk segera membuatkan surat ke Pak Andi agar segera diberikan kepada orang tua si anak yang bermasalah tadi kira-kira. Pak Andi, kira-kira ketika pelaksanaan itu sudah Pak Andi, nah ini kan kita butuh komitmen ya. Kita butuh komitmen ke depannya itu kira-kira komitmennya Pak Andi itu seperti apa kira-kira? Ya, saya itu memiliki komitmen yang kuat Pak. Jadi bertekad kalau saya mengajar matematika harus disukai sama anak-anak. Semuanya setidaknya harus mau belajar matematika. Ya, baik itu memang sudah bisa matematika atau belum, setidaknya itu mau dulu dan menyukai. Kalau biasanya menyukai gurunya, itu nanti akan menyukai pelajarannya. Begitu Pak Wandi. Jadi saya bertekad bahwa anak-anak harus semangat dalam belajar matematika. Gitu Pak Wandi. Iya, alhamdulillah itu komitmen yang luar biasa Pak Andi. Jadi saya berharap komitmen mulia Pak Andi tadi itu bisa dijaga Pak Andi. Kemudian ditularkan juga ke teman-teman yang lain Pak Andi. Karena apa? Memang dari saya dulu kecil juga matematika itu terkadang seperti apa ya? Sesuatu yang kadang ditakuti oleh siswa. Tetapi gitu Pak ya. iya, tetapi melihat komitmen Pak Andi tadi itu saya sangat merinding. Maksudnya apa? Komitmen yang begitu teguh, komitmen yang begitu kuat untuk anaknya. Nah, kira-kira gini Pak Andi. Nah, komitmen kita sudah kuat. Kira-kira ada nggak yang membantu Pak Andi untuk mengingatkan kembali ke komitmen tadi, untuk membantu menjaga komitmen yang mulia dari Pak Andi tadi kira-kira? Iya Pak, kebetulan saya kan juga punya grup MGMP yang kecil-kecil itu Pak ya, khusus pelajaran matematika kan Bapak ya. Jadi nanti memang minta bantuan sama teman-teman juga. Bagaimana sih komitmen atau kasus-kasus yang ada di kelas mereka. Jadi kalau saya ada kasus seperti ini, nanti komitmennya begini, nanti bisa diingatkan sama teman-teman yang MGMP matematika itu Bapak. Gitu Pak Wandi. Oh ya, di sekolah ya Pak Andi ya?
MGMP-nya atau Iya. di lingkup Gus di sekolah. Iya Pak Wandi. Jadi intinya ya memang kita itu tidak bisa menyenangkan semua orang ya Pak Wandi. Ataupun kita tidak bisa memaksa bahwa anak-anak itu suka semua dalam pelajaran matematika. Tapi setidaknya kalau kita pembawaannya itu menyenangkan, pasti anak-anak kan senang dengan kita. Jadi Pak Wandi ya, kalau senang dengan gurunya, senang dengan mata pelajaran matematika. Walaupun anak itu memang memiliki kemampuan yang rendah di bidang matematika, tapi kalau misalkan senang untuk belajar, saya yakin nanti pasti ada sedikit banyak yang masuk. Ya seperti kalau kita menuangkan di gelas gitu loh Pak Wandi ya, menuangkan air pasti kan nanti ada yang masuk dan juga ada yang tidak, seperti itu Pak Wandi ya. Oke. Alhamdulillah Pak Andi, istilahnya komitmen sudah ada yang mendukung, sudah ada yang membantu. Saya sendiri berharap semoga komitmen yang dibangun Pak Andi itu nantinya bisa terlaksana dengan baik, dan juga saya berdoa semoga permasalahan di kelas Pak Andi dari rencana-rencana Pak Andi tadi bisa terlaksana dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan Pak Andi tadi. Begitu Pak Andi ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Wandi ya. Ini kayaknya Pak Wandi sudah mau masuk lagi nih. Mohon maaf loh Pak Wandi ya, waktunya sampai habis, kepotong kita untuk berdiskusi nih Pak Wandi. Oh tidak apa-apa Pak Andi, sama-sama. Saya juga berterima kasih sudah diberi kepercayaan, sudah diberi kesempatan untuk mendengarkan belajar dari Pak Andi juga terkait perumahan tadi. Begitu Pak Andi ya. Nggih, terima kasih Pak Wandi. Sama-sama Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Halo, selamat siang Pak Andi. Pak Andi lagi kerjakan apa ini hari ini? Oh Pak Bernard, oh iya Pak Bernard, silakan duduk Pak Bernard. Ini kebetulan saya lagi santai Pak Bernard, sambil ya ini koreksi tugas anak-anak lah Pak Bernard. Tapi ya enggak apa-apa, ada yang perlu dibantu ya Pak Bernard? Oh, ini loh Pak Andi, kalau ada waktu saya itu mau cerita, mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang anak-anak di kelas yang saya ajar Pak Andi. Oh begitu, ngobrolnya di mana Pak? Di sini atau kita di tempat ruang tamu situ Bapak? Kita di itu aja ya, agak di ruang tamu saja ya. Mungkin kalau ini kan mungkin masalah anak-anak, takut nanti kalau guru-guru yang lain mendengar nanti mungkin jadi nggak enak atau mungkin malah semakin menyalahkan anak ini. Iya betul Bapak. Memang supaya menjadi rahasia kita dulu Bapak ya. Nanti takutnya campur tangan yang lain, malah taunya sepenggal permasalahan tersebut, jadinya nanti malah kemana-mana begitu ya Pak Bernard ya. Iya, begini loh Pak Andi, saya itu kadangkala itu merasa agak jengkel dengan trio Ani, Anto, dan Ari ini. Nah mereka bertiga itu loh, kalau diminta untuk mengerjakan tugas, diminta untuk mengerjakan diskusi dengan teman kelompoknya, itu mereka selalu berombol dalam satu kelompok. Kemudian mereka ini itu loh Pak, mereka ya kadang-kala ngobrol-ngobrol, tidak mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kadang buka HP, kemudian mereka senyum-senyum dengan temannya. Nah itu loh, beberapa kali di pelajaran saya kan agak jengkel kan seperti itu Pak Andi. Itu 3 anak itu dalam satu kelas Pak ya? Kelas? Iya, mereka dalam satu kelas, mereka di kelas 10, di kelas 10-3 sekarang ini Pak Andi. Oke. Nah nanti Pak Bernard ini nanti tujuannya bagaimana? Kan ini berkoordinasi dengan saya, pengennya itu Pak Bernard itu nanti bagaimana gitu Pak tujuannya Pak?
Nah, saya pengen ini Pak, saya pengen ya trio A ini mereka juga ketika diberi tugas, ketika diberi pekerjaan, itu mereka juga langsung mengerjakan seperti dengan teman-teman yang lain. Itu rencana saya seperti itu Pak Andi. Tapi berarti selama ini masih belum ini Pak ya, jarang mengerjakan gitu Pak ya? Iya, selama ini ya jarang mengerjakan. Kalau toh mengerjakan itu ya banyak kosongnya, terus mereka ngumpulkannya juga terlambat. Nah, padahal saya juga sudah berusaha untuk memberi pelajaran, menyampaikan materi-materi saya ini secara menarik, kemudian juga mengerjakan supaya anak-anak bisa saling membantu, kemudian mereka juga di dalam kelompok, dalam diskusi kelompok, dalam menyelesaikan soal agar mereka saling membantu. Nah, tapi mereka selalu mesti kalau diberi tugas itu sudah mengerjakannya kadang lama, disambi untuk guyonan, kemudian nanti mengumpulkannya juga terlambat, kemudian pasti matanya ada yang kosong-kosong Pak. Oh iya Pak Bernard, ini sepertinya masalahnya sudah lumayan jauh sekali ya Pak Bernard. Mungkin bisa diceritakan secara detail Pak Bernard, permasalahannya itu bagaimana awal mulanya itu Pak Bernard, sehingga kok sampai sudah sejauh ini Pak Bernard. Nah, itu permulaannya itu kemarin begini, ketika saya masuk ke kelas, kemudian saya kan menerangkan. Nah, setelah menerangkan, kemudian saya beri tugas, anak-anak saya kelompokkan anak-anak ini. Nah, mereka mintanya dalam satu kelompok. Nah, terus akhirnya juga anak-anak ini tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Seperti itu, Pak. Nah, kemarin saya juga sudah tanya ke teman-teman guru yang mengajar di kelas 10-3 ini. Nah, apakah mereka anak-anak ini juga ketika diberi tugas juga seperti itu gitu. Nah, ternyata ada 2 guru juga mengatakan ketika anak ini diberi tugas, dia juga seperti itu. Masih ngomong-ngomong dulu, kemudian masih tugasnya ketika dikumpulkan juga terlambat, isiannya juga masih banyak yang kosong. Seperti itu, Pak. Informasi juga dari teman-teman seperti itu. Oh, berarti itu bukan di mata pelajarannya Pak Bernard saja ya Pak ya, yang 3 anak itu Pak ya, berarti di pelajaran lain begitu ya Pak? Iya, ternyata Pak. Kemarin juga seperti itu. Saya tadi pagi sebelum ke Pak Andi juga sempat ketemu dengan wali kelasnya si 3 anak ini. Gimana Bu anak ini? Ternyata wali kelasnya juga menceritakan hal yang sama. Hal yang sama itu Pak. Berarti nanti rencana Pak Bernard ini bagaimana nanti Pak ke depannya nih Pak Bernard? Saya pengen gini Pak, saya juga ingin merefleksikan pembelajaran yang sudah saya lakukan Pak Andi. Pertama, apakah pembelajaran yang saya lakukan itu membosankan ya? Kok mereka ketika diberi tugas, mereka diberi untuk mengerjakan tugas walaupun di dalam kelompok itu kok mereka jarang mau. Kemudian juga nanti saya akan mencoba berbicara dengan ketiga anak ini Pak. Nanti pada istirahat kedua saya berencana untuk memanggil ketiga anak ini, kemudian saya pengen ngobrol dengan mereka biar suasananya juga enak ya. Saya ngobrol dengan mereka di depan kelas ini sehingga mereka merasa tidak harus dipanggil tapi biar mereka juga nyaman. Saya ajak ngobrol,
saya ajak bicara, saya ingin tahu kenapa kok mereka itu pada waktu mengumpulkan mengerjakan tugas selalu seperti itu, Pak. Nah, sudah bagus sekali Pak Bernard, rencananya itu sudah luar biasa sekali Pak Bernard. Berarti cuma nanti dicoba untuk diterapkan ya Pak Bernard atau diaplikasikan. Itu ya Pak Bernard ya. Nah, begini Pak, namanya kadang rencana itu kan ya pasti ada halangan atau kendala Pak ya. Nah, barangkali Pak Bernard nanti kalau misalkan ada kendala di rencana pertama itu, ada planning lain kah Pak Bernard untuk mengatasi masalah ini? Oh ya, saya juga pengen nanti gini Pak, saya juga pengen mengubah, mungkin mengubah untuk teman-teman kelompoknya. Teman-teman kelompoknya itu saya ubah sehingga mungkin mereka bisa bersosialisasi dengan yang lain, mereka bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Mungkin dengan berubah kelompoknya ini, mungkin mereka nanti akan juga mungkin akan juga mau mengerjakan tugas dengan baik. Selain itu juga mungkin saya juga akan memberikan soal-soal yang lebih menantang Pak, sehingga mungkin anak-anak ini tidak merasa oh ini gampang tapi tidak diselesaikan gitu Pak rencana saya. Nah, 2 jempol untuk Pak Bernard, rencananya sudah sangat bagus, sudah luar biasa sekali Pak Bernard. Ya, sudah punya 2 planning atau 2 rencana nanti yang mau dilaksanakan Pak Bernard ya. Nah, mungkin bisa secara secepatnya Pak Bernard untuk planning pertama. Nah, kira-kira kapan nih Pak Bernard untuk yang planning 1 dulu yang mau dilaksanakan Pak Bernard? Kalau yang pertama itu nanti pas istirahat saja Pak. Pas istirahat kedua, saya nanti akan ngobrol dengan anak ini. Rasanya sudah pengen banget supaya anak ini juga nanti mengalami perubahan. Anak-anak ini juga mau berubah, mau rajin. Sehingga nanti besok pada waktu pelajaran saya semoga nanti anak ini sudah berubah Pak ya. Anak ini sudah punya keinginan, kemauan untuk mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Iya Pak Bernard, bagus Pak Bernard. Apa perlu bantuan Pak Bernard? Barangkali dengan siapa begitu Pak Bernard? Saya juga enggak apa-apa Pak Bernard. Oh, terima kasih Pak. Terima kasih nanti bantuannya Pak Andi. Tapi juga mungkin saya juga pengen mendalami anak ini dengan informasi ke BK. Saya pengen nanti mendengar cerita juga dari BK. Sebenarnya anak ini itu ada apa? Kalau memang nanti perlu, kalau mungkin BK mau menjembatani bertemu dengan orang tua, nanti saya juga pengen berbicara langsung dengan orang tua ketiga anak ini di rumah seperti apa, kemudian kenapa kok di sekolah seperti ini, apakah di rumah kurang perhatian atau bagaimana, sehingga mungkin kita nanti bisa mencari solusi yang terbaik untuk anak-anak ini Pak. Iya Pak Bernard, nanti silakan saja enggak apa-apa Pak Bernard diajak untuk guru BK-nya ya Pak Bernard berdiskusi. Kemudian untuk segera dipanggil orang tuanya, memang ya kita itu memang ini Pak Bernard harus berkolaborasi dengan orang tua ya Pak Bernard ya. Namanya anak itu kan kalau di rumah bagaimana, di sekolah itu baru kita sebagai orang tua kedua Pak Bernard. Jadi kita bisa mengetahui juga sikap atau perilaku anak itu ketika di rumah bagaimana, di sekolah bagaimana. Itu kan kita bisa berdiskusi dengan orang tua, begitu ya Pak Bernard ya Pak. Iya. Nah, begini Pak Bernard, pasti Pak Bernard punya komitmen lah bagaimana nanti supaya kedepannya ini lebih bagus lagi, begitu Pak Bernard, bisa menyelesaikan masalah ini, begitu Pak Bernard. Iya. Kalau komitmen saya jelas pengen dalam diri saya sendiri ya Pak ya. Saya pengen juga menampilkan pembelajaran yang lebih menarik mungkin dari diri saya sebagai gurunya, dengan
mengelompokkan secara variatif, mengelompokkannya dengan permainan-permainan sehingga mereka sendiri tidak anak-anak tidak merasa aku kok harus dikumpulkan dengan ini, aku harus dikumpulkan di situ. Itu yang pertama. Jadi nanti pembelajaran saya mungkin saya sertakan video-video yang menarik. Kemudian anak-anak juga diberi ruang bebas teman diskusi yang lainnya secara bergantian. Itu kalau yang pertama dengan saya. Kemudian yang kedua, saya akan sekali lagi dengan orang tua, mungkin nanti juga saya berkomitmen dengan orang tua untuk mendampingi supaya nanti orang tua mau mendampingi anak-anak supaya nanti kontak juga orang tua menginformasikan segala kesulitan yang dihadapi anak-anaknya saya, Pak. Iya Pak Bernard, sudah sangat luar biasa sekali Pak Bernard ya, sudah punya rencana, kemudian untuk berkomitmen bahwa ya namanya guru ya Pak Bernard, kita sama-sama guru Pak Bernard ya. Jadi kalau melihat siswa kita itu yang bermasalah, yang memiliki kendala, kita dari hati nurani ini sepertinya terketuk begitu ya Pak Bernard ya, supaya anak-anak kita itu memang mendapatkan pendidikan yang baik begitu Pak Bernard ya, sehingga kita harus terus berefleksi sebagai guru, jadinya ya kita harus memberikan yang terbaik begitu Pak Bernard ya. Betul, pokoknya saya ingin anak-anak ini bagaimanapun caranya nanti walaupun harus ketemu dengan orang tua, walaupun saya nanti harus dijembatani oleh BK, nanti pokoknya anak ini beberapa hari ke depan saya ingin bahwa anak-anak ini menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang tekun, anak-anak yang diberi tugas oleh guru siapapun, dia mau mengumpulkan tugas dengan baik, dengan tepat waktu, dengan lengkap, Pak. Iya Pak Bernard, jadi memang kita enggak usah malu Pak, kalau misalkan butuh bantuan BK ya silakan, kita kan memang butuh kolaborasi ya Pak Bernard. Kalau misalkan butuh cerita-cerita lagi dengan saya sangat senang Pak Bernard mendengarkan cerita seperti ini Pak Bernard. Jadi kan juga sebagai masukan saya ya Pak Bernard, sebagai ilmu juga. Kalau misalkan nanti ketika ada kasus seperti itu, ada siswa seperti itu di kelas saya, jadi kan saya juga sudah belajar ini dari pengalaman Pak Bernard. Jadi nanti saya ingin tahu Pak Bernard nanti ketika sudah sudah melakukan kegiatan tersebut ya Pak Bernard, nanti saya ingin tahu Pak Bernard bisa cerita lagi Pak Bernard bagaimana perkembangan dari masalah 3 anak itu Pak Bernard, nanti bisa diceritakan ke saya Pak Bernard ya. Oh, oke, iya Pak Wandi, pasti nanti kalau sudah selesai nanti saya pasti akan ngajak ngobrol-ngobrol dengan Pak Wandi, dan pasti nanti kan anak-anak ini kan pasti ada hal unik lagi pasti nanti yang akan terjadi, dan itu kan menyenangkan, kita bisa membuat anak ini menjadi lebih baik. Itu Pak Wandi, ini ya saya kebetulan juga sudah mau mengajar lagi. Terima kasih ya waktunya Pak Andi sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol dengan saya, sudah mendengarkan permasalahan saya yang saya hadapi, dan terima kasih waktunya Pak Andi. Oh iya Pak Bernard, dengan senang hati Pak Bernard. Nanti kalau misalkan pengen ngobrol lagi enggak apa-apa Pak Bernard ya. Ketika kita punya waktu ya kita sharing-sharing seperti ini justru menambah ilmu Pak Bernard ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Andi ya atas waktunya. Sama-sama Pak Bernard, terima kasih juga Pak Bernard. Selamat siang. Ya oke, mulai Pak, silakan Pak dipandu Pak. Tadi kan kita sudah melakukan coaching, saya Pak Andi mengcoaching Pak Andi, dan Pak Andi tadi mengcoaching saya. Nah,
Mungkin kita refleksikan bersama setelah proses ini, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator capaian pengembangan yang diinginkan. Tapi mungkin saya pada waktu coaching Pak Wandi tadi, menurut saya sudah mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggiring Pak Wandi untuk bisa mengidentifikasi permasalahan itu dengan baik. Nah, menurut Pak Wandi tadi bagaimana nih? Ya, terima kasih Pak Bernard atas waktu yang diberikan. Setelah mengamati aktivitas yang dilakukan Pak Bernard dan Pak Andi tadi sebagai coach, Pak Bernard sebagai coachee, ada kompetensi ini dalam catatan saya Pak, sudah terlaksana dengan baik. Baik Pak Andi sebagai coachee sudah menanyakan tujuan kepada si coachingnya. Pak Andi sebagai coach ya sudah menanyakan tujuan, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan si coachee, sehingga si coachee tadi sudah mampu sudah mampu menyampaikan permasalahan yang dimiliki. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan Pak Andi tadi, karena Pak Andi sudah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan si coachee, sehingga si coachee dengan mudah, dengan leluasa untuk menyampaikan rencana aksinya. Jadi saya kira Pak Andi sudah bagus melakukan coach, dan juga Pak Bernard tadi sudah bagus sebagai coachee, sudah menyampaikan permasalahannya, sudah menyampaikan rencana aksinya, sehingga dapat dikatakan kegiatan coaching antara Pak Andi dengan Pak Bernard sudah sangat bagus sekali. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Andi dulu tadi yang mengamati proses coaching saya dengan Pak Wandi. Ada di sini saya sebagai pengamat ya, saya akan mengamati dari kegiatan coaching Pak Wandi dan juga Pak Bernard ya. Kalau dari segi pengamatan saya sudah sangat bagus sekali untuk kegiatan coachingnya, di mana Pak Bernard sudah menanyakan tujuan-tujuan adanya coach dengan Pak Wandi, dan Pak Wandi pun juga menyampaikan apa tujuannya melakukan coaching ke Pak Bernard. Kemudian Pak Wandi juga menyampaikan permasalahannya secara detail, sehingga bisa dikatakan permasalahan tersebut Pak Bernard sudah dapat mengidentifikasi apa permasalahan dari yang Pak Wandi ceritakan, seperti itu. Kemudian juga rencana-rencana atau aksi apa sudah ditanyakan oleh Pak Bernard, sehingga Pak Wandi juga sudah menanyakan nanti itu permasalahannya, rencananya mau diapakan, diarahkan bagaimana, rencana aksinya bagaimana, itu semuanya sudah tersampaikan dan juga akan dilaksanakan secara berkomitmen dan tanggung jawab, sehingga nanti pesan saya apa yang telah menjadikan rencana dan juga tanggung jawab oleh Pak Wandi dapat terlaksana dengan baik, sehingga nanti hasilnya perlu didiskusikan lagi dengan Pak Bernard ya Pak, sehingga nanti setelah melakukan rencana tirta nanti bagaimana hasil dari coach yang telah didiskusikan tadi, seperti itu Pak Wandi, Pak Bernard.
terima kasih. Saya juga kemarin mengamati proses coaching yang dilakukan Pak Wandi dan Pak Andi ketika Pak Wandi menjadi coach. Itu juga mengikut pengamatan saya, Pak Wandi sudah menjalankan proses coaching dengan sangat baik. Pak Wandi juga sudah mampu untuk mengajak coaching untuk merumuskan tujuan, merumuskan goal dari pembicaraan dan dengan sempurna, sehingga hal itu membantu Pak Wandi untuk mengidentifikasi, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang memudahkan Pak Andi sebagai coaching identifikasi persoalan dengan lebih detail. Nah, setelah kemarin juga saya amati, Pak Wandi juga sudah menggiring Pak Andi bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk juga merencanakan aksi ini dengan baik. Dan sebagai bentuk tanggung kemarin Pak Andi juga sudah membuat komitmen untuk bertemu, untuk mengajak rekan BK untuk membantu persoalan dari Pak Andi. Yang kemarin saya tangkap dari proses coaching Pak Wandi dan Pak Andi. Ada yang ditambahkan juga? Sudah, Pak? Ya, sudah Pak. Kalau sudah, mungkin yang terakhir setelah proses coaching ini, mungkin kompetensi apa saja yang kita kembangkan lagi dalam proses coaching nanti di sekolah. Tadi kan kompetensi ada 3, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berikutnya. Mungkin dari Pak Iya, Pak. Iya. Kalau saya memang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu memang perlu kita tingkatkan. Jadi jangan sampai nanti kita terpleset atau terjatuh pada kita yang memberikan saran. Jadi itu istilahnya bukan coach lagi, bukan coaching lagi, tetapi sudah beralih ke mentoring atau dan lain sebagainya. Tetapi coaching ini itu titik poinnya adalah si coach berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach nanti bisa membuat rencana aksi, bisa mengidentifikasi permasalahan dan juga rencana aksi. Jadi saya kira itu kita berlatih lagi untuk membuat pertanyaan yang berbobot kalau menurut saya. Terima kasih Pak Bernard. Oke. Pak Andi, terima kasih. Iya Pak, intinya kita sudah belajar mengenai ilmu coaching atau coach. Jadi nanti mungkin tinggal kita mengaplikasikan saja sih sebenarnya. Karena kan kalau kita simulasi itu tentunya akan berbeda dengan apa yang ada di kondisi nyata ya. Bagaimana cara meng-coaching atau kita menjadi coach itu pasti berbeda dengan secara kenyataan, sehingga ilmu yang kita dapatkan ini nanti tentunya coba kita benar-benar terapkan di sekolah seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya kira nanti memang realitasnya di lapangan itu kan memang berbeda dengan butuh pengalaman dan terus belajar gitu ya teman-teman ya. Mungkin pertemuan hari ini sudah ada yang ditambahkan lagi? Ya cukup Pak, sudah cukup Pak. Oke, kalau cukup mari kita selamat di sekolah masing-masing dan nanti banyak cerita-cerita yang menarik pada waktu kita mencoba proses ini. Oke, terima kasih teman-teman telah waktu hari ini. Selamat siang. Ya, selamat Pak siang. Bernard, Pak Andi. Terima kasih Pak Bernard, Pak Wandi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.